saudara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di Komplek Gereja dan Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Kanjuran. Sungguh kami sangat bahagia atas kunjungan Bapak Ibu semua untuk hadir dalam acara kita nanti berdiskusi, saling sharing untuk tukar pengalaman dalam kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan saling bertoleransi antara umat beragama. Sebelumnya mungkin kami perkenalkan terlebih dulu dari kami untuk memperkenalkan di sini, dan juga mohon maaf sebetulnya ada beberapa pengurus Dewan Paroki yang kemarin juga berencana mau ikut menanggapi, tapi ternyata ada beberapa acara yang bersamaan, diantaranya ada koordinasi pilkada di kecamatan atau Kapanewon Bangkangipuro yang di sini, sehingga beliau tidak bisa hadir untuk menemui, ikut bergabung di sini menemui Bapak Ibu semua. Dan yang di sini kami berdua dari gereja, perkenalkan beliau adalah Romo Raimundo Sugihartanto selaku pastor kepala Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Kanjuran, dan saya sendiri, nama saya Ares Duyanto, saya sebagai sekretaris Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Kanjuran. Untuk acara yang pertama, mungkin mari terlebih dulu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan limpah sehingga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga pada pagi siang ini kita bersama berkumpul, bisa berkumpul di tempat ini. Maka mari kita awali terlebih dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Demikian, terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya mungkin kami persilahkan perwakilan dari rombongan PKUB ini, apa pendeta atau siapa yang bisa sekretaris umum untuk waktu dan tempat kami aturkan. Cukup injil Romo. Aris matur nuwun sedaya kami katosan panjenengan ingkang sampun nampi kawula rombongan ingkang saking tebih. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut menghadiri ke HKTY pada pagi hari ini. Dengan kami disambut oleh Romo Anto dan Pak Aris yang sudah memberikan kesempatan kita untuk hadir di sini. Karena sangat keterbatasan kami, Romo, nanti bahwa sharing ini dan kami masih ada perjalanan yang ke Klaten. Jadi kita mohon maaf sebelumnya, nanti kita akan lebih singkat di dalam sharing ini. Jadi kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas penerimaan kami di sini. Kami akan memperkenalkan teman-teman yang hadir pada saat ini. Selain pengurus juga banyak teman-teman anggota PKPUB. Di sini ada Ketua Umum kami, Pendeta Hosea Sudarno.
Ada pengawas kami, Bapak Sudibyo Karyadi, dan juga sesepuh kami, Pak Indarso, yang juga sepuh dan juga dari teman-teman perwakilan di sini juga dari berbagai agama. Di sini juga Bu Mary dari komunitas Buddha, dari Muslim Ustadz Hafaz dan Nutrias, dan juga teman-teman lain dari komunitas Katolik, Protestan yang juga ada di sini. Jadi demikian Romo, kami secara singkat menyampaikan karena waktunya ini kejar-kejaran. Kami dari kemarin kita berangkat dari Jakarta itu sudah pukul 4:30, jadi kita sudah sampai Purworejo itu sudah menjelang sore. Jadi ini baru menginjak ke hari kedua. Jadi kami masih ada hari ketiga, besok itu ke Boyolali, Ampel, Salatiga. Jadi ini siang nanti akan berlanjut dari Ganjuran ke Klaten. Demikian yang kami dapat sampaikan, barangkali nanti bisa kami manfaatkan pertemuan hari ini dengan rombongan PKPUP Jakarta. Terima kasih, matur nuwun. Jadi matur nuwun panitikan saking perwakilan kelompok PKB Jakarta. BKPUB. Oh, mohon maaf. Wadah komunikasi dan pelayanan umat bersama WKPUB. Untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk selanjutnya waktu kami haturkan kepada Romo Sugi Hartanto untuk memberikan sedikit penjelasan mungkin berkaitan dengan Ganjuran. Kemudian waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Anies. Bapak Pendeta, Bapak Kiai, Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Ya, berkah dalam itu sama dengan shalom, sama juga asal salam sejahtera dan lain sebagainya. Ya, selamat datang di Gereja Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Ganjuran itu paroki atau gereja Katolik paling selatan dari wilayah Keuskupan Agung Semarang karena perbatasannya langsung dengan Australia. Iya, jadi batas kami kalau ke selatan terus itu sudah sampai ke Australia. Dan umat kami antara lain adalah Ratu Selatan. Iya, kami cacatnya di gereja juga dengan warna hijau itu karena memang menjadi warna khas yang diberikan dan diizinkan oleh Kesultanan untuk kami pakai sebagai ornamen di gereja Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Nama saya supaya dikenal Raimundus Sugi Hartanto. Saya ditugaskan oleh Bapak Uskup Agung Semarang untuk menjadi imam pastor kepala di paroki ini. Tahun ketiga lebih sedikit saya berada di tempat ini, persis akhir pandemi saya masuk di tempat ini. Nah, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran ini mempunyai tugas yang khusus dari Bapak Uskup Agung Semarang untuk menjadi sebuah lembaga agama yang menumbuh kembangkan kehidupan iman di dalam budaya Jawa. Maka kami sedang menggarap Ganjuran sebagai gereja yang dengan dasar iman yang tumbuh berkembang berbuah dalam budaya Jawa.
Jadi memang sungguh-sungguh Ganjuran ini sebagai suatu tempat yang nanti akan berbeda dengan kalau Anda masuk ke gereja-gereja Katolik yang lain, mungkin satu-satunya di Keuskupan Agung Semarang yang dengan nuansa yang sangat kental gaya Jawa ini. Ya. Kami juga setiap Kamis untuk yang berada di kantor itu kami memakai pakaian Jawa setiap Kamis. Dan sambil saya menjelaskan supaya nanti apa yang saya sampaikan maupun apa yang disajikan bisa masuk, bisa bersama-sama. Jadi kami buka Romo. Iya, monggo. Ya. Saya akan menyampaikan untuk presentasi ini di perkenalan kami banyak gambarnya supaya lebih enak untuk dilihat bahwa kami ada data dan bukti sejarah yang kami sajikan untuk Bapak Ibu semua. Di gereja ini kami berdua melayani umat yang berada di gereja paling selatan ini. Beliau adalah Romo Yakobus Sudarmadi, vikaris paroki saya sebagai pastor pembantu atau pastor rekan. Saya sebagai pastor kepala di tempat ini. Dan struktur kami berada di bawah Keuskupan Agung Semarang. Ini Monsiur Bertus Rubiatmoko. Kemudian kami berada di wilayah Yogyakarta Barat yang ditangani oleh Romo Vikaris Episkopal Yudhono Suwondo dan saya yang mengampu di tempat ini. Kemarin kami baru saja merayakan 1 abad Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran dan logo masih ada di depan itu. Ya, jadi kami kemarin mengadakan itu dengan melepas 100 ekor burung merpati. Terima kasih. Gereja ini terdiri dari 12 wilayah, 54 lingkungan, 2.647 kakak dan 6.617 jiwa. Selain gereja ini, kami ada gereja-gereja yang ada di wilayah, namanya kapel, ada 7 kapel yang berada di paroki ini dan kami layani. Dan setiap minggu kami harus melayani 7 atau 8 kali ibadah berdua. Belum lagi kalau ditambah ada 3 manten. Itu kalau hari Sabtu Minggu, kalau harian kami bisa 2 kali atau 3 kali dalam perayaan harian. Ya, 1 abad baru saja kami rayakan, dihadiri juga oleh para pejabat pemerintahan yang ikut hadir, yang kuyup, karena kami mempunyai relasi yang cukup dekat dengan kabupaten, dengan Kapanewon atau kecamatan yang ada di sekitar ini, masyarakat di sekitar ini. Maka ketika kami mengadakan acara ini, beliau-beliau diundang itu sangat gampang. Sebetulnya hari ini seperti Pak Anies tadi katakan, ada acara di Kapanewon mendapat undangan, tetapi karena saya kedatangan tamu-tamu yang terhormat, maka saya ke sini, yang datang ke sana itu wakil dewan. Iya. Ganjuran itu menjadi sangat dikenal utamanya karena biasanya orang berdengar dengan adanya prosesi agung. Apa itu prosesi agung? Prosesi agung itu seperti sekatenan kalau di keraton. Dan setiap kali juga dari wakil dari keraton juga datang ke tempat ini, kemudian juga Pak Bupati atau Wakil Bupati datang ke tempat ini, pejabat-pejabat pemerintahan. Dan kebetulan kemarin itu kami bahkan gunungan, kalau di keraton itu paling 7, kami ada 101 kemarin, 101 gunungan seperti ini kami arah, dan itu semua kami bagi untuk semua yang hadir. Dan pada saat itu di tempat ini semua terjadi mukjizat. Mukjizatnya apa? Karena setiap pohon itu pada hari itu mengeluarkan buah bersama-sama. Buahnya apa? Pohon mahoni berbuah pisang, pohon sawo berbuah pisang, pohon cemara berbuah pisang. Ya memang semua kami gantungi dengan pisang, ada yang 1 tandan, ada yang 2 tandan di setiap pohon yang ada di tempat ini.
semua kemarin sekitar 254 tandan pisang kami pasang. Tujuannya apa? Supaya setiap jadi ini adalah filosofi atau simbolisasi pohon apapun dalam kehidupan ini harus mengeluarkan buah yang enak, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Maka pada hari itu tandan-tandan pisang semuanya itu sudah matang semua dan siap untuk dinikmati. Jadi kami sudah menyiapkan mencari pisang di seluruh daerah Bantul ini untuk kemudian dipasang ini. Dan banyak donatur-donatur yang ikut mendukung untuk mempersembahkan pisang-pisang itu. Yang juga dikenal adalah utamanya candi yang ada di sebelah, kalau belum mersani. Kemudian juga gereja yang dengan khas gaya Jawa, lalu 9 pancuran air ini yang banyak diambil oleh banyak orang, dan puji Tuhan mereka mendapatkan karunia berkah dengan air yang diambil itu. Banyak yang diberkati untuk usaha, ada yang sakit, ada yang macam-macam itu dengan air. Lalu air kami alirkan juga di kamar mandi Siloam di sebelah ini untuk orang-orang yang ingin untuk menyucikan diri sebagai rasa tobat sesal dan kemudian doa di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, gereja awal sebelum ini sebetulnya wujudnya gerejanya ini sampai tahun 2006. Kenapa? Karena tahun 2006 gereja ini diguncang oleh gempa 8,9 skala Richter pada waktu itu, dan kemudian roboh semua. Ya, termasuk di masyarakat yang tidak roboh gedung ini dan candi. Ya, makanya kami harus membuka, nanti ada ceritanya bagaimana menjadi gereja yang seperti ini. Kompleks gereja ini tidak bisa dilepaskan dari kisah tentang pabrik gula Gondang Lipuro. Karena apa? Karena memang sejarahnya pendiri gereja dan candi ini adalah pemilik pabrik gula Gondang Lipuro. Anak dari keluarga Smuser yang sebelumnya kompleks ini adalah milik pabrik gula Gondang Lipuro, dan pemiliknya adalah Stefanus Berens. Tapi karena dia Berens meninggal, istrinya yang namanya Kartaus itu kembali ke Surabaya dan kemudian menikah kembali, dapat suami Gottfried Smuser. Itu asli orang Belanda, asli orang Belanda. Nah, anaknya ada 4, satu Elis Anna Maria Antonia Smuser, yang kedua Yosef Ignatius Julius Maria Smuser, yang ketiga Julius Robert Anton Maria Smuser, dan yang keempat Edward Ignatius Wilhelmina Maria Smuser. 2 perempuan, 2 laki-laki. 2 anak laki-laki ini kemudian studi ke Belanda untuk menyelesaikan sekolahnya yang namanya Julius Smuser dan Yosef Smuser ini, untuk ya karena mereka anak dari pengusaha, ingin untuk nanti disiapkan sebagai pewaris dari usahanya, maka mereka studi di Belanda. Tapi seraya studi, 2 putra ini cukup aktif dalam kelompok diskusi. Maka memang dia kemudian selain sebagai mahasiswa yang aktif kuliah di kampus, lalu di luar kampus mereka membentuk kelompok studi. Nah, studi yang sangat menarik dan buat mereka terusik apa adalah Rerum Novarum yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13. Beliau yang menaruh perhatian besar pada masalah-masalah sosial dan politik itu yang beliau pelajari, karena kemudian mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum, ini ensikliknya dari Paus Leo ke-13 dengan isi yang syarat dengan pengajaran yang sangat luar biasa berkaitan dengan bagaimana menghargai martabat manusia, menghargai untuk hak-hak pribadi, dan bagaimana kaitannya dengan negara. Pemilik modal, kemudian staf dan karyawan serta buruh, bagaimana itu menjadi sebuah keluarga, bukan
pemilik modal itu sebagai penguasa semuanya, karena pemilik modal tanpa staf buruh karyawan juga mereka kedodoran, nggak bisa mengerjakan. Maka Paulus punya gagasan dan ide, kalau dalam dunia kerja ini bisa membentuk sebuah keluarga karya, maka betapa indahnya. Nanti dalam perkembangan berikutnya juga mengajak dalam ajaran sosial gereja itu untuk menjadikan dunia ini sebagai sebuah keluarga. Maka senang sekali KUB yang hadir ini kan juga seperti keluarga. Amin. Iya, itu yang menjadi sesuatu yang indah. Isi yang sedemikian kaya ini menarik perhatian bagi Julius dan Yosef Smuser. Maka dari Romulus Farm yang kebetulan pada waktu itu keluar dalam rangka menanggapi revolusi industri yang sedang terjadi, sangat cocok sekali. Karena dalam revolusi industri pada waktu itu begitu banyak kemudian tenaga manusia diganti dengan mesin, lalu manusia tergeser. Nah, dalam saat itu Paulus mengingatkan, karena mesin itu juga tanpa dioperasikan oleh manusia juga tidak bisa, dan mesin tentu tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain dengan baik. Maka harkat martabat manusia diharapkan tetap terjadi. Pabrik gula gudang di Puro memang juga memodernisasi dengan mesin-mesin, tetapi tidak meninggalkan manusianya. Jadi manusianya, karyawan-karyawan buruhnya juga tetap dipelihara dengan baik, tetap dipekerjakan dengan baik tanpa ada yang dirumahkan, termasuk ketika terjadi krisis moneter pada waktu itu. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Julius sungguh mengangkat tentang sisi kemanusiaan dan martabat manusia, serta mengembangkan politik etis, sebagaimana pada waktu itu juga sebetulnya di Belanda sedang digarap tentang politik etis dalam perdagangan. Ini keluarga Smuser, ini Julius Smuser dengan istrinya, ini Robert Smuser dengan istrinya. Nah, lokasi pabrik gulanya sebetulnya seperti ini, ada di ini sampai di sebelah sana itu, kemudian ini pabriknya pada waktu itu. Lokasi ini itu ada di lokasi yang halaman luas ini. Ya. Sedangkan kemudian di sebelah selatan sebagai lokasi pabrik, termasuk rumahnya Smuser sendiri. Nah, pabriknya bukan pabrik ecek-ecek, karena sudah masuk bursa efek dunia di zaman itu. Jadi memang Julius Smuser dan keluarga Smuser adalah keluarga terhormat di Belanda. Sehingga di sini pun beliau juga sebenarnya sangat dipandang oleh pabrik-pabrik gula yang lain dan punya relasi yang cukup dekat dengan Keraton Yogyakarta. Maka punya relasi ini menjadi sesuatu yang sangat baik untuk mengembangkan masyarakat. Saya mau mengatakan, kalau pada waktu itu Belanda itu sebagai penjajah, tetapi Belanda yang keluarga ini itu tidak menunjukkan sifat sebagai penjajah yang hanya menghisap seperti Benalu, tetapi seorang Belanda, keluarga Belanda yang begitu mencintai tempat di mana dia hidup dan berada. Bukti-buktinya adalah ini, ketika dia mempraktekkan untuk mengelola pabrik sesudah dia lulus dari kuliah di Belanda itu, dia meningkatkan kesejahteraan buruh dan mengangkat sebagai mitra. Bahkan dia juga memulai adanya serikat buruh. Jadi pada waktu itu serikat buruh sungguh-sungguh dimaksudkan supaya menjadikan buruh karyawan itu sebagai partner bagi pemilik modal. Kalau sekarang kan serikat buruh jadi musuh pemilik modal kadang-kadang, ya kan? Nah, pada waktu itu sebetulnya serikat buruh dibentuk supaya menjadi sebuah keluarga, ada kesempatan berkumpul, bahkan kemudian setiap kali ada gaji
yang kelebihan dari perusahaan itu, mereka masih ditambah bonusnya. Dulu belum ada, atau di pabrik-pabrik lain tidak ada libur untuk libur keagamaan. Julius pada waktu itu sudah memberikan libur di akhir bulan Ramadan untuk mereka supaya buruh dan karyawan bisa lebaran. Jadi pabrik-pabrik yang lain tidak mempraktekkan itu. Pabrik gula-gula di Puro sudah merintis itu liburan untuk keagamaan. Dan ada pensiun bagi janda perempuan kalau suaminya yang menjadi staf karyawan. Jadi pada waktu itu juga rintisan adanya pensiun itu dari sini. Kemudian asuransi kesehatan, fasilitas rumah dinas, jadi kompleks di kanan kiri sini itu dulu sudah dibikinkan. Jadi konsep yang sekarang dikembangkan ada rumah dinas dan sebagainya itu di tahun 1900-an ini sudah dibuat. Karena pabrik gula-gula di Puro dibangun tahun 1860. Jadi konsep-konsep yang kemudian oleh pemerintah sekarang diadopsi itu oleh Julius Caesar sudah dibuat. Nah, ada serikat buruh yang diajak kerjasama, yakni Cipto Utomo. Nah, hal yang lain yang juga dibuat oleh Julius selain tadi mensejahterakan perusahaan, staf buruh karyawan perusahaan, dia juga melihat bahwa kehidupan para buruh dan karyawan itu dikatakan dalam catatannya begitu bodoh dan menderita. Karena apa? Karena ulah dari para buruh karyawannya itu setiap habis bayaran, istri orang komanan, anak gak kebagian. Habis untuk mendem mabuk-mabukan dan berjudi. Jadi situasinya pada waktu itu begitu. Setiap kali habis gajian, kemudian mereka mabuk-mabukan dan berjudi. Maka anak mereka tidak sekolah. Nah, Julius memikirkan tentang hal itu dan akhirnya membangun dari tahun 1919 sampai 1930 12 sekolahan yang dibangun. Dia membangun, dia mencarikan guru, bayari guru. Mereka buruh karyawan itu tinggal untuk memasukkan, lalu juga dengan masyarakat yang ingin ikut menitipkan anaknya sekolah. Pikirannya dia adalah masyarakat di sini harus maju, harus berkembang, harus punya masa depan. Ini yang dia pikirkan. Nah, seraya juga mengembangkan untuk karya itu. Yosef Smuser menikah, Julius menikah, istri dari Julius itu Caroline, seorang perawat yang pada waktu itu karena situasi dunia sedang wabah pes. Wabah pes pada waktu itu antara tahun 1911 sampai 1939 sudah masuk ke Jawa juga, ada di Kalimantan, ada di Jawa Barat, Jawa Timur, yang di Yogyakarta yang meninggal 4.535. Kekhawatiran dari keluarga Smuser adalah nanti akan berdampak pada buruh dan karyawannya. Memang dia sebagai seorang pengusaha yang pikirannya tentu ingin menyelamatkan bisnisnya juga. Tapi menyangkut soal bisnis harus menyangkut soal manusianya. Manusianya kalau sakit nggak mungkin akan bekerja, kalau mati nggak mungkin akan bekerja, ya. Itu karena dalam bahasa Jawa kayak wong mati nek urip golek duit gitu kan. Ya, nanti kalau mati kan kaiso golek duit gitu. Ya, ini suku-suku Batok. Batok lalu sira mau menyang Solo. Oke, ya ini kliniknya awal yang dimiliki oleh Caroline, yang dicekal bakal rumah sakit Santa Elizabeth yang berada di belakang, dan sekarang itu
itu sudah berkembang menjadi rumah sakit. Ini orang-orang yang dilibatkan di dalam karyanya. Semula Caroline bekerja sendirian melayani pabrik itu dan juga untuk masyarakat. Nah, dua orang yang direkrut itu Dora Siti Sumatmojo, juga seorang guru. Nah, ada beberapa yang kemudian ini direkrut untuk ikut melayani di rumah sakit, di klinik yang beliau, karena begitu banyak pasien yang harus dilayani, nggak mungkin hanya ditangani seorang diri. Lalu akhirnya klinik itu diserahkan kepada para suster Carolus Borromeus untuk melayani dan mengembangkan, dan sekarang sudah menjadi seperti ini rumah sakitnya untuk melayani masyarakat di sekitar Ganjuran ini. Sedikit kemarin agak kolaps dengan adanya BPJS karena semua pasien lalu lari ke puskesmas, kemudian rujukannya ke rumah sakit negeri semua. Tapi sekarang puji Tuhan sudah kembali melayani dengan baik, dan karena tahu di puskesmas kadang layanannya begitu lama dan susah untuk antreannya, ketika dilayani di sini bisa lebih cepat dan baik. Saya kebetulan sebagai pengawas dari rumah sakit. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 meminta, karena Ganjuran di pinggir pantai selatan kok malah sudah ada rumah sakit, sedangkan kota Jogja nggak ada rumah sakit, maka beliau meminta untuk dibangunkan rumah sakit swasta di sana. Dan di sana Julius Musser bersama dengan rekan-rekannya membangun rumah sakit Underdepoken yang lalu sekarang namanya Rumah Sakit Panti Rambe yang berada di kota Yogyakarta. Dulu awalnya seperti ini, diberkati oleh Monsignor Van Velsen, dan sekarang sudah menjadi rumah sakit yang cukup besar, Panti Rambe. Ya. Nah, di situasi ketika pandemi itu, sebagai seorang pengusaha, apa yang dia buat? Pabrik-pabrik yang lain itu merumahkan karyawan atau mengurangi jam kerja, memotong gajinya, sedangkan pabrik gula Gundang Lipuro, Julius tidak merumahkan seorang pun. Ia ikut mengurangi jam kerja tetapi malah menambah gajinya. Oleh pabrik gula yang lain cuma dikatakan, ya dia orang yang sudah gila, nanti kan akan tumbang sendiri. Yang lain merumahkan, rasionalisasi karena harus menyesuaikan dengan situasi dunia. Tapi Julius tidak, dia tetap menjaga. Dia memikirkan, kalau saya sendiri mungkin dengan 7 turunan tidak akan kelaparan, tapi dulur-dulur saya kalau sampai dirumahkan, apa yang akan mereka makan? Jadi dia tetap menjaga dan kemudian memberikan kebutuhan masyarakat, jadi menaikkan gajinya supaya mereka masih bisa memenuhi kebutuhan pangan, mendatangkan beras dari Saigon dengan harga murah. Jadi Julius ini juga yang memberi contoh teladan, yang seringkali ada ketika terjadi krisis pangan lalu membuat pasar murah. Julius Musser ini beras murah. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Bertubi-tubi persoalan yang dialami oleh pabrik gula Gundang Lipuro ini adalah ketika dia diajak untuk bergabung di dalam monopoli gula. Pabrik-pabrik kan semua milik orang Belanda, mau diajak untuk monopoli harga gula. Julius tidak mau, karena nanti masyarakat nggak mampu beli. Mereka kan keluarga saya, mereka yang membantu saya, maka dia tidak mau untuk memonopoli. Akhirnya apa? Dia dibikin sulit, dikucilkan oleh pabrik gula yang lain, dan kemudian tidak dapat memperoleh tebu, tidak dapat akses rel kereta api. Dan apa yang dia buat?
karena dia begitu dekat dengan masyarakat, buruh dan karyawannya, sawah-sawah mereka direlakan untuk ditanami tebu. Jadi pabriknya tetap jalan. Bagaimana jalannya? Tidak ada rel kereta api, bikinlah dia jalan, bikinlah dia dam untuk mengairi persawahan mereka. Jadi tebunya juga baik, sawah mereka juga baik. Ini masih dipakai sampai sekarang, dam ini masih bagus sekali, ya. Lalu dia kemudian ternyata bisa melewati krisis moneter itu karena apa? Karena perjuangan kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dengan buruh dan karyawan, masyarakat dan pabrik seperti keluarga. Luar biasa, dekat sekali dengan masyarakat. Nah ini contoh yang ditunjukkan ketika masyarakat kemudian juga ikut nyewangi, membantu untuk ngangkut tebu dengan kerbau, lalu dia bikin rel kereta api sendiri. Luar biasa memang. Jadi bukan tipe orang beriman yang mudah patah semangat, tapi seorang yang tangguh sebagai wujud imannya. Dan dia ketangguhannya bukan hanya untuk kepentingan pabrik dan keluarganya, tapi untuk masyarakat. Karena kemudian jalan itu sekarang ini, dulu jalan kereta api ini yang Anda lewati tadi, dulu jalan kereta api, lalu sekarang sudah jadi jalan untuk kita lewati, menjadi tempat yang indah, ya. Itu jadi masyarakat juga mendapat keuntungan. Nah, dari semuanya itu, ketika melewati berbagai masalah, Julius Caesar merasa bahwa semuanya ini bisa selamat karena pertolongan Tuhan. Itu yang dia yakin. Kebetulan Caesar dan keluarga besarnya ini punya devosi yang begitu kuat terhadap hati kudus Tuhan Yesus. Maka kemudian dia meminta izin ingin bangun gereja dengan gaya Jawa, tapi ditolak pada waktu itu oleh kedutaan maupun juga oleh tahta Sisi Vatikan. Belum ada pada waktu itu gereja gaya Jawa, adanya ya gereja-gereja gaya Belanda. Maka lalu gerejanya yang awal seperti ini. Kalau Anda semua pernah ke Belanda, gereja-gereja yang ada di kampung-kampung ya seperti ini. Ya sudahlah, gereja gaya kampung di Belanda tak dibuat di sini. Ini pada awalnya yang bertahan sampai tahun 2006. Sempat diperpanjang oleh Monsignor Albertus Sugio Pranoto waktu jadi pastor kepala di sini, dan kemudian juga dilebarkan sedikit, tapi inilah awalnya. Nah, kemudian tahun 1924 diresmikan pada bulan Agustus oleh Uskup Batavia, sehingga menjadi sebuah gereja. Ini Uskup Van Velsen yang meresmikan. Altarnya dulu seperti ini, ya, masih sangat sederhana. Kemudian dia mengubahnya, sudah mulai membuat patung-patung gaya Jawa. Jadi dia, dan kemarin ketika terjadi gempa puji Tuhan, panti imam akan utuh, yang tidak roboh, tidak bengkak, retak itu, sehingga patungnya masih bisa kita pertahankan sampai sekarang semuanya. Jadi sekitar panti imam itu utuh semua. Jadi mukjizat ya, sungguh-sungguh dilindungi tempat yang kudus itu. Siapa yang membangun patung-patung ini, yang membuat ini adalah Iko, seorang Muslim seniman yang membuat. Jadi ini ada datanya di buku di Museum Misi di Belanda. Dan sekarang patung-patung ini adalah patung-patung yang asli dari kayu jati yang kemudian diperiksakan ke Tahta Suci Roma untuk dimohonkan izin apakah boleh menggunakan ini. Dan ternyata di Pulau Jawa, mengapa saya dikatakan Pulau Jawa? Karena kami hanya punya data di Pulau Jawa, yang luar Jawa kami tidak tahu, yang luar Jawa kami juga nggak tahu, hanya di Jawa. Ini ternyata sebagai patung inkulturasi pertama di Jawa untuk di gereja Katolik, ya. Jadi ini sebagai hanya kemudian sudah dari Tahta Suci Vatikan
tidak dibawa kembali ke Indonesia, tetapi dimasukkan ke museum di Belanda. Di sini dibikinkan duplikat aslinya yang pertama. Jadi juga tahun 1924 pada tahun itu juga dibikinkan duplikatnya ketika itu dibawa ke sana. Sesudah diizinkan, lalu di sini dikabari, lalu itu mau ditaruh di rumahnya di Belanda. Tapi akhirnya sekarang diserahkan ke museum. Nah, jadi yang ada ini adalah duplikat asli pertama. Karena kemudian ada orang yang sekarang menduplikat yang banyak ditaruh di mana-mana. Ya. Ini museumnya, tempat di mana benda-benda yang sama dengan ini. Jadi ini gerejanya yang asli dulu, yang kemudian sampai tahun 2006. Nah, selesai gereja dibangun 1944, ada ulang tahun dari pabrik gula Gundang Lipuro. Biasa orang Belanda ketika syukuran itu bikin macam-macam. Salah satunya bikin monumen. Dan Julius Musser memilih untuk membangun candi. Ini asli dari gambar yang diminta oleh Julius Musser. Kami mendapatkannya dari Museum Belanda juga, untuk kemudian difotokan oleh keluarga. Cucunya masih ada sampai sekarang, dan memfotokan, memberikan ini bahwa itu asli dari rancangan beliau untuk bentuk candi dan isi di dalamnya. Nah, ini dia pematung-pematung. Ini Julius Musser. Kemudian ini pematung-pematung, rekan-rekannya dari yang sudah dibangun itu. Jadi monumen sebagai wujud syukur karena semua pengalaman kehidupan sudah dialami dan Tuhan memberikan keselamatan. Ya. Jadi waktu pembangunan candi dimulai, patungnya sudah ada, dan ini saat peresmian Monsignor Van Velsen juga yang meresmikan tahun 1930. Jadi 3 tahun candi ini dibangun. Mengapa menghadap ke selatan? Di selatan itu ada rumahnya Musser ini. Jadi ketika Musser berada di pintu itu langsung akan bisa memandang candi. Jadi kebanggaan dia kalau pagi itu sambil berdoa, sambil bisa memandang candi yang ada. Ini rumahnya megah. Nah, sekarang Candi Ganjuran sudah dimanfaatkan begitu banyak orang. Cucunya ini yang ini anak dari Musser yang satu di antaranya masih hidup, masih sudah berumur hampir 100 tahun. Dan karena ini anaknya ini sudah datang ke sini kemarin 72 tahun umurnya. Ya. Jadi ibunya sudah sekitar 97 tahun menurut informasi beliau. Kemarin datang ke sini dan sangat terharu melihat candi masih ada, dan kemudian patung-patung yang diwariskan itu masih ada. Dia sangat terharu karena masih dipelihara dengan baik, dan dia menjadi kontributor kami untuk mendapatkan banyak informasi dan data tentang Ganjuran. Ya. Ini sekarang gereja Ganjuran telah hadir bagi masyarakat, dan memang sangat bersyukur waktu itu Julius membangun dan meletakkan gereja ini bukan sebagai sesuatu tindakan arogansi, tetapi suatu ungkapan hati yang bersyukur, dan semua masyarakat di sini menerima karena mereka tahu bahwa sungguh adanya pabrik pada waktu itu bisa selamat memberkati, menghidupi masyarakat karena pertolongan Tuhan.
Jadi di sini sungguh menjadi suatu adaptasi ungkapan iman yang otentik yang diwujud nyatakan dalam proses yang sedemikian panjang sehingga rumah ibadah itu sebagai puncak dari sebuah persembahan dari Julius Musser. Ini Julius Musser di masa lanjutnya. Nah, karena jasa dari beliau yang telah mempraktekkan ajaran sosial gereja dengan begitu indah sampai akhirnya terdengar berita ke tahta suci Vatikan dan dia mendapatkan penghargaan Pro Ecclesia et Pontificia, artinya karya sosial, penghargaan atas karya sosial yang diperuntukkan bagi gereja dan kepausan. Dan ini ditunjukkan dengan data-data begitu pedulinya yang memberikan klinik, rumah sakit, sekolah, panti asuhan di tanah Jawa ini dan perhatian kepada masyarakat. Gitu. Nah, di masa akhir ketika terjadi Perang Dunia Kedua 1945, lalu terpaksa banyak orang-orang Belanda yang harus pergi dulu dari Indonesia untuk di sana. Kebetulan juga Julius Musser sedang tidak sehat, maka sekaligus berobat ke Belanda. Dia kembali ke Belanda, namun kemudian ketika selesai Perang Dunia Kedua ingin kembali ke sini, ternyata pabriknya sudah rata tanah, mesin-mesinnya juga sudah tidak ada, tidak tahu diangkut kemana. Saya tanya pada umat yang usianya 105 dan 102 yang masih saya jumpai ketika hadir ke tempat ini, beliau juga tidak tahu. Tiba-tiba semuanya itu rata tanahkan oleh masyarakat, atau tapi mesinnya dibawa kemana. Yang umur 100 tahun dan 102 itu juga nggak tahu, karena masih sangat lancar saya ajak bicara, nggak tahu kemana. Nah, sekarang tanah-tanah ini menjadi milik Kesultanan Sultan Ground. Tanah-tanah ini ketika selesai kelas kedua itu ingin kembali ke sini untuk membangun dan berjuang bagi masyarakat, tapi situasi kondisi sosial politik nggak memungkinkan karena semua aset orang Belanda sudah diambil alih oleh RI. Jadi sangat kesulitan untuk kembali membangun. Sebetulnya kalau masih membangun kembali dan tipe orang yang seperti ini yang memimpin tentu sangat berguna bagi masyarakat. Tapi ya sudah, situasi sosial politik tidak memungkinkan. Julius akhirnya kembali ke Belanda dan tidak lagi datang ke sini. Nah, ini waktu gempa Jogja, situasinya seperti ini, tidak memungkinkan lagi untuk kami bangun. Pertanyaannya adalah, apakah akan dibangun seperti kemarin, seperti ini, atau kemudian akan dibangun yang lain, digali. Tentang hal itu akhirnya ditemukan bahwa oh, ternyata Julius dulu kepingin bangunan gaya Jawa. Nah, seraya mempersiapkan itu semua, gereja ini kemudian dibantu oleh para donatur membangun rumah masyarakat dulu. Semua rumah masyarakat yang hancur dibantu untuk dibangunkan, untuk dicarikan donatur, bekerja sama dengan pemerintah. Lalu akhirnya ketika semua rumah masyarakat sekitar 2 tahun itu sudah bisa terbangun, barulah gereja ini dibangun. Karena apalah artinya gereja makmur-makmur, rumah masyarakat itu rata tanah. Ya, jadi kami yang telah dijiwai dengan hati yang maha baik itu harus mengutamakan masyarakat lebih dahulu. Maka lalu gereja itu mengungsi dulu di gereja Pandan, di gereja Bambu ini, di sepanjang ini. Kami berada di tempat itu selama 3 tahun. Dan ketika 3 tahun, daun-daunnya juga sudah mulai rapuh,
sehingga gereja yang kemudian sudah jadi tahun 2009 lalu kami boleh untuk masuk ke gereja yang baru itu. Pembangunan gereja ini oleh Bapak Uskup kemudian dipakai sebagai kesempatan untuk mengangkat dalam prasasti, yakni di tahun 1999 sebelumnya Monsinyur Suharyo yang sekarang kardinal di Jakarta itu mempersembahkan Ganjuran ini sebagai pusat paguyuban umat hati kudus Tuhan Yesus Nusantara. Jadi kami bergabung bersama dengan umat hati kudus Tuhan Yesus Nusantara untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang sakit, yang punya masalah, dan kami bergabung dalam doa bersama itu. Kemudian tahun 2012 ketika kemudian sesudah selesai dibongkar tempat ini dan kami sudah resmi ke gereja ini, kemudian dibersihkan, disucikan, dan oleh Bapak Uskup Pujo Sumarto prasasti pemurnian menjadikan gereja Katolik Ganjuran ini Katolik sejati dan Jawa sejati. Itu yang menjadi modal kami mengapa gereja ini sungguh-sungguh mengolah situasi budaya. Dan inilah gereja baru yang kemudian dibangun, diresmikan oleh Monsinyur Suharyo dan Sri Sultan. Semua yang kita bangun ini konsultasi dan dibimbing, didampingi oleh Kasultanan untuk cat, untuk ukuran bangunan, ukiran, bahkan yang mengukir itu juga pengukir keraton. Itu yang kami pakai. Nah, banyak simbol-simbol inkulturasi budaya yang ditampilkan dalam bangunan ini yang dipilih oleh Smuser karena ini menunjukkan dari mimpi Smuser dulu untuk menjadikan gereja ini sebagai simbol dari iman yang menyatu dengan masyarakat pribumi yang ada di tempat ini. Nah, ini antara lain ornamen. Ini umpak ya namanya untuk cagak atau landasan dari tiang, itu bunga padma melambangkan keabadian dan kelanggengan, atau bahkan itu juga bisa digambarkan sebagai bunga batu karang. Di atas batu karang ini didirikan gereja ya. Lalu di tiang itu nanti bisa Anda kalau sambil lewat itu sebagai simbol nur sinar ilahi yang melambangkan sinar terang kasih ilahi dari Tuhan sendiri. Kemudian di tengah itu ada wajian, wajib selalu manis supaya orang yang bersujud berbakti hidupnya diberkati dan menjadi manis. Kemudian ada mayangkoro untualang melambangkan kekuatan. Jadi untu atau gigi itu kan untuk mengunyah, supaya setiap orang beriman itu tidak hanya harafiah begitu saja, tapi mengunyah dalam hidupnya, mengolah, termasuk dengan firman Tuhan juga diolah, termasuk dalam kehidupan juga diolah, dikunyah, tidak langsung ditelan utuh-utuh, gitu kan, ditelan mentah-mentah. Ini ada nanasan yang ada di sini. Itu nanasan melambangkan perjuangan hidup ditempatkan di tempat yang tinggi. Artinya ketika orang mau meraihnya itu harus memanjat. Jadi untuk memperoleh hidup yang manis itu seseorang memang harus berjuang. Lalu ada wuwung kembang turen, ya, kembang turi, ya, itu melambangkan kewibawaan yang tinggi. Masih ada yang namanya warna-warna yang dipilih itu warna pare anom dan gula kelapa ya. Hijau melambangkan pengharapan, kuning keagungan, putih kesucian, merah itu berani membela kebenaran dan mempertahankan darah kemartiran sampai mati, dan bendera kasih dan putih lambang keagungan dan kesucian, ada merah putihnya ya, itu. Candi juga dibangun dengan ketentuan. Ternyata Iko sangat fasih dan paham bagaimana harus membuat candi sesuai dengan ketentuan. Ada burloka, burwanloka, swarloka, itu juga dia perhatikan secara berbaik dan benar di sana.
Kemudian ketika membuat patung, ketentuan-ketentuan dan bagaimana rumitnya, detailnya, si seniman itu telah menuangkan dalam budaya yang sesuai dengan tabunya. Oh iya, ini ketika berkaitan dengan patung ini dan candi itu kan gaya Hindu. Mengapa? Awalnya dalam peta Belanda kuno, ternyata daerah sekitar ini dulu adalah dihuni oleh banyak warga Hindu dan Buddha. Maka di sini kita juga melihat alas dari patung suci itu juga dengan bunga teratai Buddha. Tempatnya Hindu, kemudian di belakang ada Bodhi yang selalu ditampakkan dalam bahwa patung-patung suci milik Buddha juga selalu ditempatkan ini, yang ditempatkan di atas teratai itu adalah orang-orang suci. Kemudian yang lenggah atau duduk itu adalah raja gaya Jawa, dan bukan raja yang masih mengutamakan kekuasaannya, maka pakaiannya adalah pakaian seorang pandita, bukan lagi raja yang duduk di tahta berkuasa, tapi raja yang mendito. Seperti kalau melihat siapa yang raja di Jawa Barat itu yang cukup terkenal, Siliwangi, Prabu Siliwangi itu di saat akhir kan kemudian dia juga mandito gitu kan. Nah, mirip kayak gitu. Kemudian yang khas adalah bagaimana menampilkan hati kudus dengan menunjukkan di dadanya ada hati. Seorang raja yang mengutamakan bagaimana memimpin dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang mencintai. Nah, lalu kami sebagai pewaris yang telah mendapatkan banyak hal itu, apa yang kami lakukan? Kami mencoba untuk melanjutkan dan merawatnya. Prosesi agung kami tetap jalankan, didatangi dan dihadiri oleh para tokoh masyarakat yang ikut menguyung kebudayaan Jawa yang dijalankan di gereja Kanjuran. Mereka selalu mengatakan, kok yang melakukan kok gereja Katolik ya, kami kok nggak bisa. Lo bisa kalau mau, saya mengatakan begitu. Kemarin Pak Wakil Bupati mengatakan itu, aduh, kok yo selalu yang menginspirasi dari gereja Katolik. Bukan itu Pak, kami hanya mencintai, yang lain bisa ikut. Nah sekarang itu beberapa ulang tahun dan kelurahan-kelurahan sudah mulai bikin untuk gunungan-gunungan, meskipun hanya 2 atau 3 gitu, tapi mereka sudah mulai bikin untuk acara-acara itu. Nah, kerjasama bersama dengan para tokoh, kami selalu sinergi dengan tokoh-tokoh ini dari kepolisian dan dari TNI, kemudian yang di sini dari teman-teman kabupaten, lalu ini seorang dari Muhammadiyah yang juga menjadi penasihat dari Kredit Union Tias Manunggal. Saya sebagai penasihat bersama dengan seorang ibu dari Muhammadiyah, ya, yang bekerjasama. Lalu ada satu bapak, ya, itu. Nah, ini kenduri agung lintas iman yang mengembangkan semangat persaudaraan. Kami lakukan setiap bulan Juni untuk mengundang masyarakat di sekitar ini yang sangat senang dan selalu menunggu-nunggu mereka. Karena kesempatan itu mereka bisa duduk bersama sebagai masyarakat yang tanpa membedakan satu dengan yang lain. Kemarin sudah sekitar 1.000-an orang hadir di tempat ini untuk ikut kenduri bersama. Nah, lalu dalam mendukung semangat kebangsaan, saya juga ikut kegiatan di RT, ikut ronda, ikut arisan. Saya juga mengajak untuk umat ketika 17-an upacara di gereja dan ikut mengibarkan bendera, dan setiap jam 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya 100% Katolik, 100% patriot Indonesia. Itu jadi maksudnya. Ya, semua kita libatkan bersama. Nah, kerjasama dengan
kelurahan, ini Lurah yang baru saja pensiun, sekarang jadi anggota DPR. Kami belajar untuk melestarikan budaya bersama dengan sahabat-sahabat di Kapanewon dan di kelurahan ini untuk nyembuyung kegiatan itu. Dan kemarin ketika puncak dari 1 abad 3 hari 3 malam, kami mengadakan pentas budaya Jawa dari Jadilan, reog, ketoprak dan lain sebagainya. Itu teater Jawa. Nah, kami juga sedang mengembangkan dan melatih untuk anak-anak. Jadi akan kami kembangkan latihan di pendopo itu untuk latihan tarian itu juga adalah suatu ibadah, suatu doa ketika itu digarap dengan baik. Jadi bukan hanya sebagai pertunjukan, tapi juga menjadi sebuah persembahan. Dan kita senang kalau lihat dari saudara-saudara umat Hindu yang juga selalu menampilkan tarian sebagai wujud doa. Maka ini juga menjadi suatu upaya bagaimana kami ikut melestarikan bahwa ada tarian yang memang untuk doa. Nah, gerejanya seperti ini dengan seluruh ornamennya dan yang kami miliki, kami rawat sekarang. Seni gamelan kami pertahankan, ada 3 set perangkat gamelan. Kadang-kadang 3-3-nya berbunyi semuanya karena untuk latihan kur semuanya, atau satunya untuk acara tertentu, ya, semuanya latihan meriah sekali di tempat ini. Kalau sedang tidak ada yang latihan, kami biasanya nyetel musik relaksasi Jawa untuk didengarkan oleh para peziarah, dan itu ternyata sangat membantu ya bagi yang insomnia. Datang ke tempat ini sesudah mandi di kamar mandi Siloam berdoa, duduk di tempat itu mesti tidur. Dan saya sudah mendoakan ada 3 keluarga yang insomnia 2 bulan tidak bisa tidur, sudah diberi obat tidur sampai yang batas paling tinggi dosisnya dan tidak boleh naik lagi, nggak bisa tidur. Datang ke tempat ini mandi dan doa, lalu di tempat itu tidur 3 jam langsung. Iya. Anak-anak muda kita libatkan untuk mulai ngerawat itu, dan saya mewajibkan SD, SMP, SMA untuk ekstrakurikulernya gamelan. Saya awalnya memaksa, kalau tidak mau ada ekstra gamelan, aku tidak ikut nyumbang sekolahmu. Ya, ancaman yang baik. Karena apa? Dengan begitu mereka masih tetap akan menghargai seni budaya itu. Ini sebentar lagi saya juga akan mewajibkan untuk anak-anak dari SD, SMP, SMA untuk ikut latihan tari. Ya, ini untuk kita dua. Nah, berkaitan dengan pakaian yang kita pakai ini, filosofinya begitu dalam. Kalau Anda juga browsing di internet tentang pakaian ini, menjadi sesuatu yang sangat indah. Anak-anak juga sudah awalnya ketika kita datang ke tempat ini tentang pakaian saja masih menjadi diskusi. Sekarang tanpa disuruh mereka sudah pakai, dan didukung oleh provinsi. Sekarang setiap Kamis juga menggunakan pakaian Jawa, utamanya Kamis Pahit. Lalu sekarang kita pakai pokoknya setiap Kamis pakai. Gitu. Sehingga ini menjadi sekaya. Ini ada sebentar, uskup dari Itali yang membawa romo-romo hanya kepengen untuk pakai pakaian Jawa. Uskupnya ketika sampai di tempat ini kepengen pakai pakaian Jawa, tapi takut kalau nanti diekspos dan menjadi viral. Nah, beliau sebagai seorang uskup belum tahu aturannya boleh apa enggak, daripada dimarahi nanti dari Vatikan. Lalu yang boleh pakai romo-romonya ini londo-londo semua, kecuali yang di samping kirinya itu, ya semuanya memakai pakaian Jawa dan merayakan Ekaristi di tempat ini dengan senang sekali. Lalu kita foto di depan lalu di depan candi juga. Nah, sangat bangga kami
sebagai lembaga gereja yang boleh hadir di Keuskupan Agung Semarang dan di Jogja Selatan ini, ternyata keberadaan kami sudah didengar sampai ke Tahta Suci Vatikan, dan beliau Kardinal Miguel Angel Ayuso Guizot yang tengah pakai kalung itu, wakil dari Paus, datang ke tempat ini pada bulan Februari yang lalu untuk melihat secara langsung tempat ini seperti apa, dan kami menceritakan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan mukjizat-mukjizat yang terjadi, orang-orang yang diberkati, dan beliau sangat senang sekali, apalagi juga mendengar tentang kegiatan budaya yang ada di tempat ini, relasi umat antar iman. Nah, di tempat ini juga pada bulan Oktober 1990 dideklarasikan Hari Pangan Sedunia, dan ini menjadi virus yang baik. Keuskupan satu Indonesia sekarang juga ikut memperhatikan tentang lingkungan hidup, tentang pangan, ketahanan pangan untuk mendukung dari program pemerintah. Jadi dari tempat ini dideklarasikan dan kemudian berkembang. Kemarin sudah dirayakan bersama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia, datang ke tempat ini untuk pada bulan November untuk merayakan isu yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup pada Hari Pangan Sedunia begitu. Kami datang bersama para imam dari seluruh Indonesia, ini baru separuh yang kami foto. Nah, juga pada bulan November 2023 ngerso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono sekarang, Hamengkubuwono Kaping itu merayakan ulang tahun ke-80 di tempat ini. Beliau minta untuk dirayakan di gereja Ibu dan Yesus Kanjuran. Kami rayakan, beliau senang sekali. Biasanya ketika datang keluar keraton itu hanya 1 atau 2 tokoh yang datang. Tidak boleh ada 3 tokoh yang datang kecuali acara yang sangat istimewa. Tetapi di Kanjuran pada bulan November yang lalu datang 3-tiganya, Sultan, Ratu Humas, Gusti Mangkubumi. Dan itu kemudian saya diserbu pertanyaan dari banyak wartawan, seniman, budayawan, kok bisa mendatangkan 3 orang di Kanjuran, lagi pula di Kanjuran mengupas kembali sabda raja. Nah, akhirnya saya juga tidak bisa menjawab keresahan beliau sendiri untuk hadir bertiga. Berarti Kanjuran menjadi tempat yang luar biasa istimewa bagi saudara. Orang Jawa tahu tidak boleh datang 3-tiganya. Kalau sampai terjadi apa-apa di perjalanan bagaimana? Itu pun kendaraan harus dewi-dewi, sendiri-sendiri. Kemarin jadi 1 datang ke tempat ini. Dan itu. Nah, yang juga sekarang menjadi kebanggaan kami, kampus-kampus banyak datang ke tempat ini untuk belajar bermacam-macam, dari UIN, Sunan Kalijogo, IAIN Kediri, UKDW Yogyakarta, dari Ibu-Ibu Aisyah, Fatayat NU, UNES Surakarta, UGM, dan masih banyak tempat lagi SMA yang ada di sekitaran Jogja ini pada datang studi di tempat ini untuk mengetahui bagaimana sebuah iman bisa dipadukan dengan budaya tanpa merusak satu dengan yang lain. Lalu kami men-sharingkannya, dan kemudian juga menjadi jalan bagaimana mereka membangun inklusivitas bersama, karena di sini juga dengan kenduri dan kegiatan bermacam-macam itu ternyata menjadi jembatan untuk menjadikan Indonesia saling cinta, rukun satu dengan yang lain. Kami terus-menerus tanpa lelah menyebarkan pengajaran baik ini bagi siapa saja yang belajar ke tempat ini. Nah, demikianlah yang bisa kami sharingkan bagaimana Kanjuran mengolah iman sehingga tumbuh, berkembang, berbuah menjadi berkah. Mungkin kalau masih ada waktu, ada yang mau menanggapi atau waktunya
kalau sudah habis ya saya habis. Baik, boleh untuk tetap komunikasi dengan kami kalau ada yang mau bertanya, dan nanti bisa dialamatkan lewat Pak Aris sekretariat. Kami akan menjawabnya dengan senang hati untuk apa yang kami miliki dan kami akan bagikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, salam tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Matur nuwun Romo. Semua apa yang sudah dijelaskan ini gamblang semua. Jadi ada satu dua aja kesempatan kita berikan untuk pertanyaan dari teman-teman peserta. Pak Andri, satu lagi ada? Pak Pendeta, siap. Terima kasih. Selamat siang Romo, terima kasih begitu jelas dosen yang dijelaskan ke kita dan kita tertarik sekali. Terus terang juga bahwa kami dari komunitas ada yang ingin kita pertanyakan karena mau buat kita bawa juga ke komunitas kami, apa yang terbaik di sini bisa kita bawa ke tempat kami berada. Tadi sudah jelaskan bahwa HKYT ini asal sebelumnya memang pergerakan dari perekonomian, artinya memang dari dahulu kalanya di Ganjuran di sini memang sudah perekonomiannya sudah cukup baik gitu ya, dan sehingga ada gereja ini sampai sekarang seperti itu. Saya ada sedikit aja dua pertanyaan, bahwa pertama tentang keragaman kebinekaan tadi juga sudah dijelaskan bahwa hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan yang lainnya lingkungannya. Yang pertama pertanyaan saya, bagaimana cara mensosialisasikan hubungan tersebut terhadap kita tahu di sini masyarakatnya pasti beragam. Tidak hanya Katolik seperti itu ya, pasti banyak agama-agama lain. Bagaimana kita mensosialisasikan itu? Kita tahu bahwa pilar gereja itu ada 3, koinonia, persekutuan, diakonia, sama marturia. Bagaimana itu mewujudkan itu Pak Romo terhadap di masyarakat sehingga mereka itu menyambut baik keberadaan gereja ini. Misalnya mungkin kalau tadi ada kegiatan mungkin bakti sosial yang rutin, kesehatan yang rutin seperti kayak gitu. Karena di WKPUB juga ada kegiatan kita yang mungkin juga bisa kita bawa gitu ke dalam kita yang baik. Itu pertama Romo. Yang kedua adalah saya tidak lihat tadi bahwa ini kondisi gereja ini adalah karena tadi bilang di tempat wisata religi. Apakah ini cagar budaya? Gitu, karena saya tidak melihat ini bahwa ini cagar budaya, sehingga kalau saya tahu bahwa untuk menjadikan suatu wisata religi mendapatkan sesuatu sertifikat cagar budaya dari pemerintah, sehingga itu mungkin ada pengelolaan yang baik, sehingga ya terus terangnya perekonomiannya juga kembali, kalau sudah wisata religi perekonomiannya juga perlu diatur dengan baik. Itu berguna juga karena memang tempat kami, kebetulan tempat gereja saya juga cagar budaya. Makanya ada yang mau saya ambil, kira-kira yang baiknya seperti apa. Itu saja Romo, terima kasih. Selamat siang. Pertanyaan kedua, apakah cagar budaya? Kalau gereja karena kemarin roboh otomatis hilang, tidak jadi cagar budaya lagi gerejanya karena roboh dan harus dibangun kembali. Kemudian kalau candi itu sudah ada surat dari kabupaten sebagai cagar budaya. Hanya kemarin permasalahannya belum umur 100 tahun ke SK sudah keluar ya. Tapi karena antusiasnya dari pemerintah ingin untuk menghargai ini sebagai suatu yang jangan sampai ke candi ini ikut dimusnahkan kayak gereja yang kemudian dibangun tidak lagi sama dengan yang kemarin, lalu buru-buru dikeluarkan surat itu. Dan sekarang sudah umur 100 tahun
kami juga tidak akan pernah mengubah untuk struktur dari candi itu maupun apa, bahkan kami berusaha untuk merawatnya. Kami susah payah untuk mencari bagaimana untuk menjaga batu-batu itu jangan sampai keropos dan lain sebagainya. Sudah cari-cari info ke Candi Prambanan, ke Borobudur, bagaimana merawatnya. Gitu. Untuk kami coba, karena mulai ada kadang-kadang seperti jamur. Selama ini hanya kami semprot dengan, karena tidak boleh dengan zat-zat kimia. Kami ikut lomba untuk darwis juga, sadar wisata, dan kebetulan kemarin ketika dinilai oleh Gusti Pembayun anak Sultan, kita mendapatkan bersama dengan Kelurahan Sumbermulyo juara 2 dari lomba itu. Kalahnya apa? Kalahnya pada waktu lomba itu kan toko-toko di seberang itu belum dibuka. Lombanya itu masih dekat-dekat dengan pandemi kemarin. Nah, lalu tidak ada yang jualan souvenir-souvenir yang menyangkut soal situasi gereja dan candi ini. Itu poin yang pertama. Kalau perekonomian di sekitar sini sangat terangkat karena kemudian siapapun peziarah, apalagi Jumat Sabtu Minggu, apapun yang dijual laris-manis. Sehingga itu kalau berkaitan dengan UMKM sudah sangat mendukung. Yang belum adalah untuk homestay atau tempat-tempat penginapan, mendukung tempat wisata. Haduh, kalau itu yang kami sudah tidak bisa apa-apa, karena tentu yang punya modal untuk yang bisa buat itu. Kami sudah mendekati pada Pak RT dan Bu Duko, seandainya bisa menggerakkan, karena sekitar di sini kan Muslim kebanyakan. Untuk kemudian menangkap ini sebetulnya peluang, masih punya banyak tanah. Kalau kemudian dibikin homestay, lalu boleh untuk jadi penginapan yang bisa menangkan ekonomi mereka, itu tentu kemudian menjadi sangat baik. Tapi itu juga butuh modal yang banyak. Untuk itu kami sedang ngomong-ngomong sama Pak RT dan Bu Duko, bisa enggak umpamanya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, lalu minta modal dari pemerintah untuk membangun homestay itu yang bisa digunakan untuk mendukung wisata religi di tempat ini. Itu yang sedang kami perjuangkan. Nah, kalau itu nanti sudah ada banyak, lalu souvenir-souvenir yang ada ini juga kemudian nanti semakin berkembang, mungkin lalu menjadi sesuatu yang ketika berkaitan dengan lomba sadar wisata lalu bisa lebih baik lagi. Nyuwun pangestu. Iya, itu tentang yang kedua. Kemudian yang pertama, sosialisasi ya. Sosialisasi kepada masyarakat bagaimana? Yang pertama, kami itu harus mau mendengar. Masyarakat itu mencintai apa, rindu apa. Kemudian kami mencoba untuk hadir datang dan kemudian memberikan jawaban. Hadir datang itu bukan hanya saya, tapi juga bersama Dewan dengan umat saya untuk hadir di tengah masyarakat. Lalu melibatkan mereka untuk juga ikut ambil bagian, sehingga lalu bukan hanya menjadi gerakan dari sepihak dari gereja saja, tetapi kemudian juga bersama dengan yang lain yang punya kehendak yang baik, lalu kita mengangkat bersama, diskusi bersama dengan mereka. Dan ternyata ketika saya memberi masukan kepada Pak Peneu, itu sangat diterima dengan baik, sehingga semua kelurahan itu harus mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan budaya Jawa. Itu artinya usulan kita dengarkan dan kita ikut ambil bagian, datang diundang juga kami datang dan ikut mensupport mereka. Ketika Karang Taruna di sekitar sini juga mengadakan kegiatan, kami juga membantu mensupport dana dan lain sebagainya. Lalu kami juga hadir bukan hanya untuk kalau begitu banyak peziarah mesti uangnya banyak dong, gitu kan? Orang pikirannya kan begitu. Padahal sebetulnya karena kita tidak pasang tarif atau pasang karcis dan lain sebagainya untuk masuk ke tempat ini, peziarah
ziarah banyak tidak otomatis sama dengan pemasukan banyak. Karena semua itu, bahkan datang ke sini itu orang-orang yang bercucuran air mata gitu kan. Iya, yang bercucuran air mata, sehingga ya mereka memang ketika berkaitan dengan itu, tapi yang baik yang kami kembangkan ketika memberi bukan karena kelebihan. Kami juga seraya, meskipun kami juga sebetulnya juga butuh, tetapi yang lebih membutuhkan harus juga kita cintai, kita dukung. Maka sekitar di sini banyak kegiatan masuk. Ini Pak Aris ini yang selalu menerima proposalnya, untuk kemudian saya tanda tangani untuk mereka mendapatkan ya semampu kita untuk bisa berbagi dengan yang lain. Jadi demikian. Kemudian kami juga melibatkan yang namanya sekolahan-sekolahan yang ada di sini untuk juga merawat yang namanya inkulturasi dan inklusivitas, sehingga lalu ada kegiatan bersama yang bisa kita lakukan, selenggarakan tanpa membedakan agama, suku, ras, lalu bisa bersama-sama, sehingga ketika acara kenduri lintas agama di tempat ini tidak ada masalah apa-apa. Mereka datang, semua datang, pejabat datang dari MUI Kapanewon juga datang untuk ke tempat ini, dari KUA juga datang ke tempat ini, semuanya datang. Karena kami ingin duduk bersama, sehati, sejiwa, dan juga dari kabupaten selalu membina untuk ini terus dirawat dan dikembangkan. Syukur yang lain-lain juga mengadakan nanti juga kemudian berkembang. Nah, yang berkembang lalu ada kegiatan bersih desa, pasca panen, itu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan itu biar kegiatan kebersamaan yang disukai mereka. Kemudian sekarang makin mengembangkan untuk kalau nanggap bukan dangdutan, bukan apa-apa yang lain, tapi ada jadilan, ada wayangan, ada kedobrakan, itu yang kemudian sekarang dikembangkan. Kami punya ada artis yang asal dari Ganjuran namanya Darboy. Mungkin kalau pernah lihat di YouTube-nya Darboy Gang. Nah, itu dari Ganjuran ini sekarang dia juga mengembangkan untuk lagu-lagunya, lagu-lagu bernuansa Jawa, dan juga dia sekarang sedang mengembangkan untuk jadilan juga. Kemarin dibawa ke Jakarta, ditanggap untuk jadilannya itu bisa main dari pagi sampai malam dalam acara yang diselenggarakan. Gitu Pak. Baik, terima kasih Romo. Cukup? Ya, kita sebelum kita mengakhiri pertemuan sharing pagi hari ini, kita akan memberikan kenang-kenangan. Silakan Pak Sudito, Pak Hindarso, Romo, silakan. Kalau biasanya inkulturasi ini mau menghadirkan unsur baru tidak, tetapi kami ingin menyampaikan tanda kasih setelah kami boleh dibuka pikiran kamu, setelah kami boleh terinspirasi. Kalimat terakhir sungguh hanya karena karya Roh. Kalau kami bisa hadir bersama-sama BKPB, komunitas lintas iman di Jakarta, lintas etnik di Jakarta, khususnya di Jakarta Timur, diberkati betul ketika kami boleh hadir di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran ini. Bahkan kami mendapatkan inspirasi yang luar biasa, mulai dari pendirian gereja, kehadiran gereja bukan dimulai dengan hadirnya gereja, tetapi ini yang sebenarnya jadi pertanyaan saya, dengan membangun ekonomi yang di dalamnya dalam tanda kutip Injil itu diberitakan, bahkan mendapatkan nampaknya hambatan yang tidak ringan dari pemerintah kolonial, tetapi
kuasa dan kekarya Tuhan terus tumbuh luar biasa sampai pada saat ini. Barangkali ini secara singkat tanda kasih yang boleh kami rasakan luar biasa. Saya yakin kalau dibuka banyak yang masih ingin mencoba mendalami dan menanyakan. Tetapi seperti tadi sudah dikemukakan terkait dengan waktu, kami masih juga bukan hanya ingin menggali dan belajar, kami juga ingin berbagi, bersilaturahmi, membangun persaudaraan sejati seperti visi-visi WKPUB antar sesama anak bangsa. Itu sebabnya kami hadir, kami rindu untuk ngangsu kapro, belajar dan membangun persaudaraan dengan komunitas khususnya Gereja Katolik di Ganjuran. Kami mau menyematkan pakaian dinas atau pakaian ditempelin. Ini logo WKPUB, wadah komunikasi dan pelayanan umat beragama, tadinya seperti itu. Sekarang supaya lebih dikit sekaligus ini mungkin juga karya Allah. Ketika legalitas kami diupayakan terwujud dengan sebutan bukan beragama lagi, tapi bersama. Ini untuk semakin merengkuh semua pihak. Lalu burung ini burung yang membawa daun palm sebenarnya. Ini daun palmnya ini mungkin beragak sedikit ya. Jadi burung ini burung merpati yang tulus, yang kita tahu simbol burung merpati ini membawa daun palm damai sejahtera. Jadi inilah yang juga dalam kebersamaan kami terus menyatakan, selalu menyatakan damai sejahtera, menyatakan keadilan, berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang moderat dalam kebersamaan. Yun Sewu Romo. Ada kerisnya, ada keris. Iya. Lalu sebagai tanda kehadiran kami juga kami ingin menyampaikan yang disiapkan pengurus dan panitia. Sebuah plakat yang juga ini plakat yang sama dengan visi-visi kami. Dan inilah flyer, mungkin bukan hanya buat komunitas di sini, kalau ada yang lain yang menanyakan mungkin bisa sedikit untuk memberikan berita tentang WKPUB yang sudah boleh belajar di Jogja, khususnya di Ganjuran. Bapak Ibu, terima kasih Pak Pendeta. Dan kami dari Ganjuran kebetulan dalam rangka 1 abad juga menuliskan sejarah langkah bagaimana Ganjuran ini selama 1 abad berjalan. Maka kami juga ingin untuk mempersembahkan untuk KPUB ini tentang Ganjuran, lalu ada refleksi dari putra-putra Ganjuran serta sejarah Ganjuran, mungkin bisa untuk Betul nggak sih? Selamat
Baik, terima kasih Romo. Ini berkat yang ditambahi terkait dengan gereja Katolik dan juga gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus yang tentunya akan semakin menolong kami untuk melihat lebih jauh dan khususnya di dalam kehadiran BKPUB untuk semakin inklusif dan juga terbuka, bertumbuh dan juga berbuah. Kalau bilangnya di Jakarta itu di pinggir jalan Romo gampang kotor. Buah mauni berbuah durian. Kalau di Jakarta, gampang habis. Terima kasih. Iya. Dan kalau nanti Pak Pendeta, Pak Kiai, Bapak Ibu kebetulan ke Jogja ada kesempatan mampir, silahkan mampir. Mungkin mau merasakan yang namanya kamar mandi Siloam sangat segar sekali, pH 9, sangat segar untuk bisa dinikmati. Kemudian kalau di belakang itu ada panti asuhan yang menyediakan minuman-minuman sehat, itu bisa mampir ke sana untuk menikmati minuman-minuman sehat. Ada kembang telang, ada kunyit asam, ada seruni, serai dan jeruk nipis dan lain sebagainya. Itu karya dari anak-anak panti asuhan dan juga Suster Carolus Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi buat Romo Charles dan juga betul-betul mewakili komunitas di Ganjuran. Terima kasih Romo. Terima kasih. Panti asuhan juga nanti kita akan foto bersama dengan Romo. Di bawah dan Kita makan bawah di depan gereja. Di depan gereja, di depan candi, di luar sudah. depan candi dan depan gereja. Ya, mungkin dua tempat ini momentum yang saya pikir penting. Candi dan tadi sebenarnya bagaimana merawat candi itu nggak ditolak sama jemaat. Kalau mungkin kita agak berbeda kalau di jemaat. Nah, juga kita tahu bahwa gereja atau rumah ibadah yang baru merupakan rumah ibadah yang sudah memperbarui dalam proses inkulturasi. Nanti kita foto juga itu Romo, izin. Jadi ke candi dulu, habis itu baru di depan gereja supaya kita ditolong dengan itu. Habis itu betul. Ya, Kami dari tim Ganjuran dalam menerima kunjungan Bapak Ibu pada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin nanti kalau masih ada waktu, kami ada museum di bawah ini, di lantai 1 itu museum tentang Ganjuran, perjalanan Ganjuran, dan sedikit slide gambaran Ganjuran tempo dulu, juga inkulturasinya ada di bawah sini. Kemudian nanti bisa candi dan gereja. Monggo. Tunggu, sekali lagi terima kasih, dan nanti sekiranya untuk melanjutkan perjalanan kami mengucapkan selamat jalan, Tuhan memberkati.